Sudah ya, Bu. Kelihatan ya, saya tak gede nih. Minimal, maksimal. Kelihatan nggih? Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang saya warahmatullahi cintai, wabarakatuh. mahasiswaku sekalian, yang saya sayangi ya. Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Sampai jumpa lagi nih ya, ketemu lagi yang kedua sama Ibu. Itu materi yang Ibu yang kedua, ini tentang prinsip pengembangan karir bidan ya. Kelihatan enggak ini? Ya, definisi ini ya, pengembangan karir bidan ini ya. Pertama kita mengenal pendidikan berkelanjutan dulu. Kurang gede enggak, Dok? Ini tak jadiin satu aja beneran nutupi. Nah, ya, pendidikan berkelanjutan ini adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis hubungan antar manusia dan moral bidan ya, sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau pelayanan dan standar yang telah ditentukan oleh konsil melalui pendidikan formal dan non formal. Jadi nanti awal-awal pengembangan karir itu pendidikan berkelanjutan dulu ya. Nah, tujuannya apa? Di sini adalah pemenuhan standar, untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Kebidanan, yang mana minimal pendidikan itu nanti D3 dalam layanan. Dan yang diperkenankan praktek adalah tahun 2007 ke depan itu minimal nanti D4 dan memiliki profesi ya. Jadi dari sekarang kalian start, nanti lulus D3 studi lanjut ya. Jangan cukup D3. Kalau belum punya rezeki kerja dulu, ngumpulin rezeki, nanti baru bisa studi lanjut. Yang kedua adalah meningkatkan produktivitas kerja. Jadi diharapkan semakin dengan punya standar yang minimal D4 plus profesi itu harapannya produktivitas kerja itu meningkat. Jangan sampai standarnya ditingkatkan tapi produktivitasnya berlawanan, malah hasil kinerjanya nggak bagus. Nah, tapi harapannya harus lebih bagus gitu ya. Efisiensi. Nah, efisiensi ini termasuk nanti mungkin institusi itu tidak harus sering-sering kalau sudah kerja karena sudah memenuhi standar, tidak harus sering-sering menyekolahkan karyawan atau SDM-nya. Paling hanya perlu refreshing, pelatihan itu wajib. Tapi kan studi lanjut misalnya sudah minimal D4 dan profesi, ini sudah aman dalam standar minimalnya memenuhi kriteria. Yang berikutnya adalah meningkatkan kualitas pelayanan. Nah, ini juga semakin pendidikannya sudah ditetapkan sesuai standar minimal tadi, harapan berikutnya adalah kualitas pelayanannya juga meningkat ya, produktivitas, kualitas pelayanan, terus juga moralnya, etikanya ya semakin bagus. Meningkatnya karir ya, karena kalau memang institusi menghendaki dan individu bersangkutan menginginkan, studi lanjut itu suatu kewajiban gitu ya. Berikutnya adalah meningkatkan kemampuan konseptual. Nah, ini otomatis kalau dia studi lanjut juga akan memberikan kemampuan secara konseptual dalam pemahaman sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan atau profesi bidan. Berikutnya juga meningkatkan leadership skill. Jadi meningkatkan nanti peran bidan itu salah satu nanti harus menjadi seorang pemimpin. Nah, leadership skill. Pemimpin dalam arti memimpin dalam timnya, memimpin dalam organisasinya, memimpin dalam dirinya sendiri. Terutama ini meningkatkan leadership skill di dalam melakukan asuhan. Ya, skill kita adalah memberikan asuhan kesehatan ibu dan anak. Skillnya adalah nanti harus mampu melakukan prosedur-prosedur yang dianggap evidence based secara profesional.
Berikutnya juga ini imbalan, meningkatkan imbalan atau kompensasi. Harapannya kita itu disetarakan dengan S1 yang lain. Standar penggajian misalnya. Kalau di sebuah rumah sakit, D4 dengan S1 itu sama. Hanya bedanya kalau S1 itu kan sarjana sains ya, misalnya SE, DRS, yang SS pakai S itu sains ya, waktu kuliah yang ditempuh secara saintifiknya, sainsnya, ilmunya. Tapi kalau kita vokasi, maka namanya sarjana terapan kebidanan. Nah, itu vokasi itu adalah yang nilai prakteknya lebih tinggi dibandingkan yang tadi yang tidak pakai terapan. Jadi ilmunya ada tapi skillnya adalah sekitar 60%, teorinya 40%. Itu lebih dianggap lebih leadership-nya lebih bagus dibandingkan yang tidak pakai terapan gitu ya. Misalnya sekarang S1 itu sama-sama ada sarjana kebidanan. Yang satu sarjana terapan kebidanan. Nah, ini nanti biasanya kalau rumah sakit yang akan dicari adalah yang sarjana terapan kebidanan plus bidan atau profesi. Kalau yang sarjana kebidanan yang tidak punya profesi, biasanya dia ya harus lanjut dulu profesi gitu ya, sama. Terus nanti biasanya lapangan kerja itu akan menilai mana-mana yang dianggap lebih memiliki leadership, memilih SDM itu akan mengadakan formasi dulu, selektif. Nah, yang dicari adalah lulusan S1. Dalam kode petik S1 itu bisa S1 yang S-Kep dan yang satu STR-Kep plus profesi. Itu dua-duanya bisa masuk. Nah, tergantung nanti yang mau diselektif yang seperti apa sesuai hasil uji. Karena ujiannya biasanya mau masuk kerja itu tidak hanya tulis, tapi ada skillnya, sikapnya ya, suruh berjalan. Tak kasih tahu rahasianya ya. Kalau seleksi pekerjaan itu tidak sekedar tes tulis, tetapi nanti ada skillnya, ujian kompetensinya. Misalnya melakukan bidan yang misalnya kala 2 harus paham, kala 1 harus paham, melahirkan kala 3 harus bisa PTT-nya, melahirkan plasenta. Terus juga misalnya manual plasenta paling enggak ya itu bisa pernah mengalami ya ini ya melakukan. Terus yang lain masang kateter ya bisa, masang infus bisa ya. Karena yang diteskan itu perasat atau keterampilan yang sifatnya kritis. Kritis itu adalah pekerjaan yang setiap hari dihadapi, yang dianggap penting dan dihadapi. Melakukan ANC bisa, lepot bisa, ya. Selain itu apa lagi? Anamnesa bisa. Apalagi selain itu? Memberikan penkes atau konseling bisa. Jadi nanti keterampilan yang biasa diajarkan di kelas itu akan dituntut setelah nanti Anda di dunia kerja. Terutama dalam seleksi SDM ya. Mau masuk kerja di bidan kah, di klinik Pratama kah, di rumah sakit kah, itu ada namanya seleksi kompetensi. Sehingga Anda mungkin dalam konseptual keilmuan mungkin pintar, tapi belum tentu dalam tes skill sebagai kompetensinya yang sifatnya kritis itu harus dilanyahkan. Makanya kalau praktek, walaupun nanti sudah semester 6, wis pinter, targetnya terpenuhi semua, jangan bangga dan jangan malas ya. Bangga, tapi tetap harus lebih melanyahkan, lebih menerampilkan kegiatan atau keterampilan-keterampilan yang sudah pernah dilakukan. Jangan pandanganmu itu jangan target sudah terpenuhi terus aras-arasan, enggak boleh. Justru harus semakin terampil karena nanti untuk ujian menghadapi seleksi penerimaan pegawai adalah keterampilan yang akan dinilai. Tidak grogi, tidak lupa langkah-langkahnya. Nah, itu kesempatan sekali kalau sudah tingkat 3 semester 6 itu melanyahkan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya critical point tadi ya, yang kompeten poin-poin kritikal itu. Nah, berikutnya imbalan. Imbalan ini apa? Imbalan itu sebagai bentuk jasa.
Kalau Anda bekerja, pasti akan disetarakan kalau ijazahnya dengan D3 dengan D3 yang lain, terus di S1 dengan S1 yang lain, pengakuan ya. Pengakuan gaji itu disetarakan. Itu sudah dibuat SOP. Nah, biasanya kalau di rumah sakit selain gaji pokok ada yang namanya jasa pelayanan atau JAPEL ya. Jadi selain gaji pokok setiap 3 bulan mungkin atau setiap bulan itu dapat tambahan sebagai bentuk jasa pelayanan, insentif ya. Gitu. Itu disetarakan sesuai SOP-nya institusi yang bersangkutan. Jadi pendidik lebih tinggi biasanya insentif atau imbalan jasanya lebih besar gitu. Disetarakan, dibuat standar. Yang berikut adalah meningkatkan kepuasan konsumen. Sekarang masyarakat itu pinter-pinter, masyarakat itu kritis-kritis. Dengan Anda berbasic 1 plus bidan nanti ya, ini saya bicara masa depan, jadi supaya kamu termotivasi, masyarakat itu akan percaya dengan kita, menyerahkan diri sepenuhnya pelayanan yang akan kita berikan. Maka itu dia akan merasa puas dengan pendidikan kita yang S1 plus profesi itu misalnya. Kalaupun D3, syukur-syukur juga sudah bisa dianggap memuaskan konsumen ini. Kan yang menilai bukan diri sendiri. Seseorang itu puas atau klien itu puas, yang menilai itu adalah orang lain gitu ya sayang. Semuanya paham? Semuanya dengar apa yang disampaikan Ibu? Dengar, Bu. Iya, Ibu. Dengar, Ibu. Ibu ini sekalian memotivasi kalian. Tidak apa-apa basic D3, tapi justru itu nanti juga akan banyak dicari. Tapi ingat, ini tujuannya ya. Jadi sekarang nanti nggak ada lulusan SPK, nggak ada. Minimal nanti adalah di layanan itu D3. Tapi boleh praktek mandiri minimal S1 plus bidan. Jadi Anda mungkin boleh bekerja di tatanan institusi, tapi tidak boleh praktek mandiri. Jadi itu saya pahamkan sekalian. Berarti besok kalau sudah lulus D3, kalau sudah punya biaya, bisa lanjut studi yang SD4 atau S1 terapan, ya nama lainnya. Terus plus profesi sekalian, jadi nggak putus-putus, langsung. Jadi 2 tahun lagi dapat ijazah S1 sama profesi. Kalau profesi nanti ada tambahan BD, bidan. Bidannya di depan apa di belakang? Ya harusnya mah di depan kayak dokter ya, dokter gitu ya. Tapi biasanya nanti di gelarnya itu ditambahi BD, bidan. Misalnya Amalia STR BD. Berarti BD-nya itu menunjukkan sudah menempuh profesi. Kalau perawat, STR keperawatan NS. NS itu nursing. NS itu bukti profesi. Jadi kalau SKP ada NSC berarti dia sudah menempuh profesi. Tapi kalau SKP belum ada NSC berarti dia sarjana keperawatan saja. Gitu. Bidan juga gitu. Kayak Bu Parmi, Suparmi, SPD, SSIT, STR Kep, MKes. Ibu belum ada BD-nya karena Ibu memang belum sekolah atau memiliki ijazah profesi. Tapi nanti kalau Ibu sudah menempuh profesi Suparmi, SPD, SIT, STR Kep, BD, MKes. Gitu. Paham ya? Oke. Ini sambil kamu biar termotivasi untuk studi lanjut. Ini apa? Kalimatnya apa ini? Ibu judulnya apa enggak jelas ini? Pemenuhan standar. Coba dibaca apa judulnya? Apa, Dok? Pemenuhan standar. Pemenuhan standar ya. Nah, pemenuhan standar ini adalah organisasi profesi bidan telah menentukan, telah membuat standar yang harus dijadikan pedoman. Standar kemampuan bidan yang harus dikuasai melalui pendidikan berkelanjutan bidan yang telah lulus program pendidikan kebidanan tersebut wajib melakukan registrasi pada organisasi profesi bidan, mendapatkan izin memberikan pelayanan kebidanan kepada pasien. Nah, ini sebuah contoh
Anda boleh nanti dianggap bidan, lulus D3 berijazah bidan, itu belum bisa diakui oleh organisasi kalau belum uji kompetensi. Makanya setelah lulus adalah ada yang namanya UKOM, ujian kompetensi. Itu sebagai syarat kalau sudah lulus UKOM-nya pasti akan mendapat sertifikat ya. Dapat sertifikat STR ya. Sebagai bukti Anda sudah teregistrasi secara nasional sebagai bidan. Ya, makanya STR itu singkatan surat tanda registrasi. Jadi kalau Anda lulus D3 punya ijazah tok, mau kerja kemana-mana itu nggak bisa nak, karena dia tidak butuh bidan yang belum uji kompetensi. Maksudnya terutama di layanan kesehatan loh ya. Tapi kalau mau kerja di bank atau di tempat-tempat kantor-kantor selain layanan kesehatan sih, untuk memberikan layanan masyarakat tapi non kesehatan mungkin bisa kerja di bank, di mana perkantoran ya. Tapi untuk di layanan, untuk memberikan layanan kebidanan kepada pasien, entah puskesmas, BPM, atau di layanan primer klinik-klinik, atau di rumah sakit, pasti ijazah STR itu ditanyakan. Itu menandakan Anda sudah teregistrasi dan sudah ujian kompetensi. Itu sayang. D3 bisa, tapi nanti harus sudah punya STR juga. Karena STR itu nanti ada level-levelnya ya. Ada STR dari D3, STR dari D1. Bidan akan dipacu untuk harus meningkatkan, untuk terus ya, jenjang pendidikan mereka sehingga pengetahuan dan keterampilan technical skill-nya bidan ini akan lebih berkualitas. Hal ini akan meningkatkan produktivitas kerja bidan dalam memberikan pelayanan pada pasien. Jadi seperti adik-adik, jangan kecil hati. D3 itu hal yang bagus karena kita justru akan mendapatkan ilmu lebih banyak ya. Tapi nanti bariku ojo trimo di teluto, nek punya rezeki lanjutkan studi lanjut. Efisiensi. Karena lapangan itu masih banyak yang cari lulusan D3, jadi tidak usah kecil hati. Efisiensi di sini pendidikan bidan itu yang berkelanjutan ini akan melahirkan bidan yang kompeten di bidangnya, ya di bidangnya, bidang kesehatan, asuhan ibu dan anak, sehingga meningkatkan efisiensi kerja bidan dalam memberi pelayanan yang terbaik bagi klien, gitu ya. Berikutnya, meningkatkan kualitas pelayanan. Tadi juga sudah saya jelaskan. Pendidikan bidan yang berkelanjutan ini akan memicu daya saing di lapangan, di kalangan profesi kebidanan ini agar terus meningkatkan kualitasnya. Sehingga dalam memberikan pelayanan kepada klien ini juga akan berdampak. Kualitas ini juga akan lebih ditingkatkan ini ya, akan juga lebih menarik kepada pasien karena bidan yang memberikan layanan itu wes sarjana misalnya. Yang berikutnya ini apa? Coba dibaca ora ketok Ibu, ketutupan hijau-hijau. Apa, Dok? Meningkatkan moral. Meningkatkan moral ya, tadi kayak yang sudah dijelaskan Ibu. Melalui pendidikan bidan yang berkelanjutan ini tidak hanya pengetahuan dan keterampilan yang meningkat, tetapi dalam memberikan pelayanan yang menjadi perhatian, tetapi moral dan etika sudah diterangkan Ibu tadi ya. Seorang bidan itu juga ditingkatkan untuk menjamin kualitas bidan yang profesional. Bidan itu kalau di masyarakat masih sangat disegani, dihormati, jadi public figure, jadi contoh masyarakat. Sehingga kita itu kalau melakukan hal-hal yang sifatnya tidak benar, itu malu. Gitu loh, nah. Jujur ya, pinter bicara. Karena sebagai tokoh di masyarakat itu tidak sekedar masyarakat biasa, tapi seorang yang memiliki kemampuan lebih dibandingkan orang lain. Di mana lebihnya itu punya keahlian, punya profesi gitu loh sayang. Paham ya?
Jadi nek mau melakukan hal-hal yang sifatnya tidak baik, tidak benar, dilihat masyarakat apalagi sampai memalsukan obat, ya, melakukan aborsi misalnya. Atau mungkin melakukan yang sifatnya moralitas di tengah-tengah masyarakat, misalnya kumpul kebo, rak ndek bojo, kontrak rumah sama laki-laki, kontrak kos sama laki-laki, tapi belum menikah. Pergaulan bebas dengan remaja-remaja misalnya, ini nggak boleh karena di senter masyarakat. Kalau seperti itu dibenarkan, nanti remaja-remaja seperti apa kira-kira? Ya, jadi kita mau melakukan hal-hal yang sifatnya amoral, yang melanggar tatanan masyarakat, tata tertib masyarakat, etika, itu malu. Ingat, kita itu sebagai contoh, public figure. Perilaku kita, sikap kita itu jadi panutan gitu loh. Jangan sampai hal-hal yang sifatnya amoral, yang tidak baik, tidak benar, itu ditemukan bahwa yang melakukan adalah bidan misalnya. Karena ini pernah ada kejadian pemalsuan vaksin tahun 2015 kemarin ya, 15-16 ya. Itu ternyata vaksin-vaksin itu dipalsu. Yang palsu siapa? Bidan. Ya, bidan sama suaminya ya, suaminya kebetulan juga orang kesehatan ya. Tapi lupa saya perawat atau apa ya. Tapi perempuannya adalah bidan. Memalsukan vaksin yang sudah, tapi sekarang sudah ditutup masalahnya, orang ditahan masalahnya. Karena kalau didengung-dengungan jadi rumor masyarakat, nanti layanan kesehatan jadi cakupannya menurun. Masyarakat takut dilakukan vaksinasi ya, karena takut vaksinnya palsu. Nah, itu sempat kamu mungkin di SMA atau SMP waktu itu ya, itu pernah terjadi pemalsuan vaksin secara nasional, udah beredar bahkan itu di kalangan dokter-dokter spesialis anak, sudah sampai makan terus direndam ya, diredam. Kalau enggak itu nanti kan meragukan ya, anak jadi kebal apa enggak ya. Harus akhirnya ada pengulangan vaksinasi. Dan itu enggak ditunjuk di tempat, tapi kan teridentifikasi ini terutama di Jakarta ini. Di kota Jakarta mungkin sudah menyebar ke kota-kota yang lain karena itu sudah kadung merajalela. Gitu. Peristiwa itulah yang membuat malu, nama bidan di situ ada. Nah, itu amoral memalsukan vaksin ya toh. Amoral yang lain apa? Aborsi ya, melakukan aborsi ya di tempat praktek. Tidak bidan dokter juga ya. Berikutnya, meningkatkan karir. Peluang meningkatkan karirnya akan semakin besar seiring peningkatan kualitas pelayanan, performa dan prestasi kerja. Semua ini ditunjang oleh pendidikan bidan yang berkualitas. Nah, ini kalau kalian ada kesempatan, ada rezeki, ada peluang, harus benar-benar fokus ke situ, dimanfaatkan. Yang berikut, meningkatkan kemampuan konseptual. Nah, konseptual ini maksudnya adalah intelektual dan konseptual bidan dalam menangani kasus, pasien itu akan terasah. Makanya adanya seminar, pelatihan itu sebagai bentuk pengasahan. Ya pernah dapat ilmu nih, tapi nek ora diingatkan kembali, nggak direfresh kembali, ini akan lupa. Sehingga bidan dapat memberikan asuhan kebidanan dengan tepat, cepat, dan hasilnya bagus gitu ya. Yang berikut adalah meningkatkan keterampilan kepemimpinan atau leadership tadi ya. Bidan akan memiliki kemampuan memimpin yang baik sebagai seorang manajer ya. Bidan itu dibekali keterampilan untuk berhubungan dengan orang lain, yaitu human relation ya. Dan bekerja sama dengan sesama bidan. Waalaikumsalam. Ya biasanya. Pak sing sedo apa? Anake. Aduh, aku nurung ke ATM, aku bayar bank. Ini ana ning aku rung ke ATM. Tadi saya tadi habis. Lagi juga bilang habis Mbak. Apa ya Mbak? Rung ke bank gitu terus bilang maaf ya. Maaf ya. Pokoknya ikhlas. Bareng lahirke anak. Maaf ya kita anak-anak Cik Mula. Antek ini. Cuma bisa masih meninggal sih.
Sing nomor 2. Sing ngasta ya. Tiga. Barane anakmu to kaya. Sing anak bareng iku anak sing titik dhewe barangane Tak gitu kok ada. Panjangan dong. Ya wis. Ya. Maaf yo. Maaf ini ya nak, ada takziah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Keganggu ya, Mbak Pur. Wis ngerti Mbak Pur? Ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anu mantan keparyawan dah pensiun, anaknya meninggal melahirkan nak. Kita ikut bela sungkawa ya nak ya kan. Kalau ada kaitannya melahirkan tuh atine ibu tuh gregel gitu. Itu kan kita yang berkaitan. Ya toh, wanita dan profesi kita kan? Ternyata di mana-mana ada ya. Tadi sampai mana, Nok? Ibu sampai mana, Nok? Tadi lali, Nok. Meningkatkan keterampilan kepemimpinan. Iya, Ibu tadi sedih. Kenal ya masalahnya. Ya. Kalau ada wanita meninggal karena melahirkan tuh Ibu sedih. Semoga husnul khotimah ya, Dok ya. Amin. 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 Amin, Bu. Bentar, Dok. Bu minum sebentar. Kita lanjutkan bahwa bidan itu nanti diharapkan dengan meningkatkan keterampilan itu berdampak terhadap pelayanan yang berkualitas bagi klien. Imbalan ya. Asuhan bidan yang berkualitas itu akan menarik konsumen dan meningkatkan penghargaan atas pelayanan yang diberikan. Jadi tadi sudah distandar karena S1 ki tarife ngene ya, nek digaji ya sakmene gitu ya. Terus meningkatkan kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen ini akan meningkat seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan kebidanan. Nah, ini jenis-jenis jenjang pendidikan ya. Pendidikan formal minimal D3 yang nanti kalian lulus itu. Terus harus jenjang berikutnya ini. Kalau S1 itu S1 strata, ini nanti S1 itu lanjutnya adalah ke S2 sampai S3 ada. Kebetulan Poltekkes itu punya dari D3 punya, D3 punya sampai S2. Kalau S3-nya belum. Rencana juga mau ada. Nah, terus untuk pendidikan non formalnya ini adalah melalui seminar, pelatihan, magang, lokakarya, workshop, mentorship, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini kalau dibuat skema seperti ini. D3 itu pertama adalah lulusan SMA. Lulusan SMA ini bisa ke S1 kebidanan, ya. Yang S-Kep itu ya. Atau ke D3 kebidanan dulu ini ya. Terus nanti ke D4. Atau ada yang di D3 ini dari itu D1 ya. Sebelum dulu kan ada yang namanya D1, D2 itu ada dulu. Tahun-tahun dulu sudah senior-senior bidan. Ini kayak SPK bisa ini lanjut studi ke D3. Terus nanti sudah punya D4, lanjutnya ke S2. S2-nya apa Bu namanya? Kalau dari D4 ini namanya STR-Kep, kalau dari S1 namanya MTR. M-Kep ya. Kalau dari ini Magister Kebidanan,
Kalau dari ini namanya sarjana terapan, magister sarjana terapan. Jadi sama-sama magisternya, kalau ini magister kebidanan, kalau ini magister MTR kebidanan ya. Ada terapannya. Magister terapan kebidanan, MTR kep. Ini S kep gitu bedanya. Kalau sudah di sini sama-sama S2, ini lanjut ke S3 bisa ya. S3 mau apa? S3-nya bisa di Undip. Kalau di Poltekkes sudah ada, bisa di Poltekkes. Ini nanti bergabung dengan berbagai ilmu ambil S3 ini. Di Undip itu bergabung dengan dokter-dokter dari berbagai disiplin ilmu di situ ya, multiple. Tapi semua kesehatan kedokteran ya. Bisa menempuh. Kayak Bu Runjati, Bu Sri Rahayu ini kan sedang S3, terus Bu Meliana, Bu Sri Sumarni itu sudah S3-nya sudah jenjang sini. Kalau dulu S2-nya mereka itu dari Melbourne, makanya gelarnya EMIT. Tapi dulu basicnya dari ini, dari D3. D3 keperawatan, kalau di Australia itu baru ngambil S1 kebidanan, langsung ke sini. Jadi 2 tahun itu ke jenjang sini. Jadi beliau lulus dari Melbourne, Australia itu S2 MIT itu lulusan Australia. Nah, sekarang udah nempuh S3 ya. Paham enggak? Jelas? Jelas nggih? Jelas, Ibu. Ya. Nah, ini karakteristiknya. Karakteristik di sini adalah ciri-ciri khusus ya. Bagaimana kita itu nanti studi lanjut atau pengembangan karir itu ya. Nah, kalau bisa ya harus komprehensif yang linier ya. Jangan beda-beda. Bidan kok ambil S2-nya tidak bidan. Terus ambil S3-nya beda lagi enggak. Linier, komprehensif itu kontinu. Kontinuitas secara menyeluruhan. Ya, secara menyeluruh. Tetap tidak lupa dengan kebidanan gitu ya, profesi. Ini juga berdasarkan analisis kebutuhan. Kalau studi lanjut, kalau sudah bekerja, berarti berdasarkan kebutuhan untuk pengembangan karir ya. Berkelanjutan, terkoordinasi secara internal berkaitan dengan sistem lainnya. Jadi nek sekolah sudah kerja itu lebih susah dibandingkan sekolah belum kerja. Nah, ini komprehensif ini, sistem pendidikan berkelanjutan harus dapat mencakup seluruh anggota profesi bidan. Sudah saya jelaskan. Linier gitu ya. Jangan keluar dari anggota profesi bidan. Berdasarkan analisis kebutuhan, sistem pendidikan berkelanjutan ini menyegerakan pendidikan yang berhubungan dengan tugas, job relation ya. Berdasarkan analisis kebutuhan dan relevan dengan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Jadi mau diizinkan belajar mau tubel itu harus dasarnya analisis kebutuhan. Sing dibutuhke ki apa? Aku butuh bidan untuk sekolah S3 ya berarti harus bidan. Jangan orang lain di sekolahkan S3 gitu. Berkelanjutan. Sistem pendidikan berlanjut ini menyelenggarakan pendidikan yang berkesinambungan berkembang. Maksudnya ya tadi linear itu ya. Terkoordinir secara internal. Sistem pendidikan ini berlanjut bekerja sama dengan institusi pendidikan dalam memanfaatkan berbagai sumber daya dan mengelola berbagai program pendidikan berkelanjutan. Nah ini, apa ini judulnya? Berkaitan dengan sistem lainnya ya. Ada 3 aspek dari luar sistem yang berpengaruh pada sistem pendidikan berkelanjutan. Ini perencanaan nakes, produksi nakes, dan manajemen nakes. Jadi kebutuhan tenaga kesehatan khususnya bidan ini semua harus terencana. Jadi jangan sampai lulusannya banyak banget sing terserah. Sekarang banyak sekali sekolah ya. Sehingga kalau zamannya itu sekolah itu hanya milik pemerintah. Bahkan lulus itu langsung ditempatkan di mana gitu. Tapi itu tahun 80-an. Zamannya Ibu. Rebutan ya. Ibu itu bisa diterima di 2 institusi karena kan semua membutuhkan. Tinggal kita mau pilih di mana. Itu zamannya Ibu.
Zaman ibu tuh orang sekolah swasta kecuali yang namanya PPNI. Saiki wis ngalih ono menjamur. Nah ini produksi nakes yang berlebihan sehingga lulusan sekolah negeri bersaing dengan lulusan swasta sehingga banyak yang tidak bekerja atau alih profesi gitu kan dampaknya. Manajemen nakes. Nah ini manajemen nakesnya ini kalau secara manajemen ya dia membutuhkan sesuai dengan formasi ya. Tidak mungkin menerima orang tanpa ada formasi sesuai dengan apa kebutuhannya. Jadi sekarang itu sekolah-sekolah itu bersaing antara negeri dan swasta. Katanya semua anak bangsa, semua generasi penerus, semua adalah mencerdaskan bangsa. Alasannya begitu. Karena zamannya Pak Harto tahun 8, ibu itu lulus 84. Ibu itu diterima di Rumah Sakit Karyadi, diterima di SPK. Saya bingung milih mana, saya juga bingung waktu itu. Jadi lulus SPK, ibu lulus 84 ya, kamu lahir kok belum 84. Itu 2 pilihan, saya bingung. Akhirnya saya di Karyadi tak jalani honorer sampai 86. Tapi setelah 86 kan saya dikirim belajar ke Bandung ya, sekolah akper. Ibu di sekolahin akper karena waktu itu enggak ada sekolah bidan, adanya baru sekolah SPK. Saya harus sekolah guru perawat, SGP namanya. Jadi saya sekolah di Bandung 3 tahun. Tapi di sana sudah dikonfirmasi tidak SGP, tapi langsung 3 tahun ya. Namanya akper keguruan. Jadi akper tapi ditambah kuliah neng IKIP 3 bulan untuk akta 3. Karena datang harus sudah punya akta mengajar gitu. Zaman itu bekerja kita bingung mau milih tempat. Tapi sekarang kita bingung mencari pekerjaan. Itu bedanya zaman dulu dan sekarang. Ini apa Nduk ini? Judulnya apa Nduk Ibu Ramojo? Job fungsional. Fungsional. Yeah. Jabatan dapat ditinjau dari 2 aspek, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural ini secara jelas tertera dalam struktur dan diatur berjenjang dalam suatu organisasi. Kalau jabatan struktural ini bekerjanya jabatannya itu jadi pejabat ya, biasanya jadi pimpinan, itu struktur. Dia akan jenjang karirnya cepat karena dia tidak harus secara ini, biasanya ini yang menjabat. Dia hanya pelatihan workshop itu yang untuk sertifikat untuk naik jenjang. Tapi yang jabatan fungsional ini merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, hak serta wewenang pegawai yang belum melaksanakan tugasnya diperlukan keahlian tertentu. Dituntut harus terampil, harus memenuhi kriteria laporannya ya, serta kenaikan pangkatnya menggunakan angka kredit dihitung PAK-nya. Kalau ini enggak, ini reguler 4 tahun sekali naik pangkat. Ini yang struktural. Kalau ini bisa 2 tahun naik pangkat asal memenuhi syarat. Ini PAK-nya memenuhi ya, PAK itu angka kredit ya. Perhitungan angka kreditnya itu memenuhi syarat, boleh naik pangkat, ditinjau serta dihargai dari aspek fungsionalnya yang vital dalam kehidupan masyarakat dan negara. Jadi seperti saya misalnya jadi kemarin ibu jadi kaprodi sampai 13 tahun di Purwokerto. Tapi bukan sebagai struktural karena saya menjalankan pekerjaan fungsional. Nah, kaprodinya itu hanya sebagai tugas tambahan. Tapi tugas pokok saya adalah sebagai fungsional. Ibu naik pangkatnya minimal 4 tahun ya, tidak bisa tiap 2 tahun karena memang PAK-nya juga enggak telaten ngitung ya, sehingga bahkan sampai 10 tahun baru naik pangkat. Tapi kalau rajin ngitung PAK bisa tiap 4 tahun. Asal memenuhi syarat. Nah, ini apa? Ini apa ini? Judulnya apa, Nduk? Prodi D3 Kebidanan Purwokerto. Nah, contohnya Purwokerto ini. Ini kok ceritanya contoh ibu ya, karena ibu kerja di sana waktu itu ya. Ibu dari tahun 2006 sampai kemarin lengser 2019. Jadi ibu cukup lama jadi kaprodi. Nah, ini ibu punya
laboratorium, PPM ada ini ya semua ini. Nah, di sini kelompok tenaga fungsional dosen ini yang seperti ini contohnya. Jadi yang bekerja di sini ini adalah semua dosen-dosen yang kelompok fungsional karena naik pangkatnya menggunakan PAK gitu. Seperti Ibu sama Sekpro Ibu juga sebagai tenaga fungsional walaupun secara struktural ini struktur organisasi ini sebagai kepemimpinan. Tapi dia menjalankan fungsi sebagai dosen. Sama dengan ini fungsinya. Kaprodinya itu sebagai tugas tambahan gitu ya, bukan tugas utama. Ini contohnya punya Ibu karena Purwokerto. Nah, ini job fungsional di bidang kesehatan itu banyak sekali ya. Jadi Ibu di sini job fungsional sebagai dosen. Kalau di sini nggak ada ya. Nah, di sini dokter ini kan di layanan ya. Kalau di institusi pendidikan sebagai dosen. Dan ya. Ini contoh job fungsional bidan. Memberikan pelayanan kebidanan sebagai tenaga terlatih, memberikan asuhan kebidanan, meningkatkan pengetahuan kesehatan masyarakat atau penyuluh atau itu ya konselor ya, mengelola pelayanan KIAKB dan melakukan kebidanan itu. Bidan itu kan punya peran fungsi toh, ya toh? Provider, terus sebagai apa lagi? Konselor, manajer yang mengelola ya, terus juga researcher ya. Fungsi ya, peran fungsi bidan itu adalah provider, konselor atau pendidik ya. Terus ini apa? Mengelola pelayanan ini provider sama ya. Terus yang ini researcher ya. Pendidik, peneliti, pelayan atau provider ya. Satu manajer, maaf ini manajer. Sebagai pengelola. Ini tugas fungsi lama ya. Ini tidak melihat jenjang pendidikan apa ya, tapi perannya itu ini, punya peran ini. Nanti kalau yang D3 sampai mana ini tergantung levelnya. Karena sekarang ada level-level ya. D3 itu level 5, S1 level maaf D3 level 5 ya benar. D4 level 4, profesi level 8 misalnya. Ini semua tingkat pendidikan nanti ada batasan masing-masing. Yang tertinggi ya, yang ada sampai level 8 ya. Ini definisi. Pengembangan karir bidan itu merupakan kondisi yang menunjukkan adanya peningkatan jenjang jabatan dan jenjang pangkat bagi seorang pegawai pada suatu organisasi dalam jalur karir yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi. Apa iki nduk raketo aku? Pengembangan apa nduk? Pengembangan karir bidan meliputi karir struktural dan fungsional. Ya. Nah, ini tergantung di mana bidan bertugas ya, bisa rumah sakit, puskesmas atau di tempat-tempat swasta yang lain. Dapat dicapai sesuai dengan tingkat kemampuan, kesempatan, dan kebijakan yang ada. Karir fungsional, ini ada karir struktural dan karir fungsional. Nah, ini kan di mana dia bertugas ya, tergantung di mana bidan itu bertugas. Kalau fungsional ini disiapkan melalui jabatan fungsional serta pendidikan berkelanjutan formal dan non-formal. Yang tadi harus pelatihan-pelatihan, bisa juga sekolah jenjang lebih tinggi gitu ya. Yang hasilnya akhir itu meningkatkan kemampuan profesionalnya bidan dalam melaksanakan fungsinya sebagai tadi yang 4 itu loh. Provider, manager, apa ini? Pendidik dan researcher ya. Yang tadi ya, yang ini tadi yang Ibu sebut tadi ya, sebelumnya tadi mana ya yang ada 4 tadi ya. Lah yang ini. Nah, ini kan terjemahan dari provider. Apa tadi? Yang kedua adalah pendidik atau konselor. Kalau ini manajer atau pengelola. Kalau yang terakhir ada peneliti atau researcher ya.
Ini judulnya apa? Judul apa, Nduk? Aku raketok, terus terang ketutupan tulisan ini. Dikaitkan dengan peran, fungsi, dan tanggung jawab bidan. Nah, ini dikaitkan dengan peran, fungsi, dan tanggung jawab bidan, memberikan pelayanan yang profesional sesuai dengan teori yang ada, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan profesional dan pengetahuan keterampilan, memperhatikan keamanan, kenyamanan, dan kepuasan klien, memenuhi standar kompetensi yang ada, yaitu standar pelayanan, kualifikasi pendidikan, serta mematuhi perundang-undangan yang mengatur profesi bidan. Nih, ini prinsip apa, Ndak ketok, ya? Ini yang tanggung jawab bidan sebagai berikut. Nah, ini tadi pelaksana, pengelola, pendidik, dan peneliti. Peneliti itu bisa dikatakan investigator atau researcher, ya. Pendidik atau konselor, ini mendidik atau memberikan penyuluhan, ya. Sebagai pengelola ini bisa manajerialnya, ya. Pelaksana itu provider nama lainnya. Nah, sebagai pelaksana, bidan itu punya tugas mandiri, kolaborasi, dan rujukan. Nah, jadi kalau mandiri itu kewenangan berdasarkan Permenkes yang terakhir itu nomor 28 tahun 2017 kalau nggak salah ya. Terus tugas yang kolaborasi ini sudah diatur di Permenkes nomor 28 tahun 2017, yang terakhir kok tahun piro? Mungkin sama pembaruan Ibu yang belum update. Tugas kolaborasi juga sudah diatur di situ. Kolaborasi itu, kerjasama itu bisa dengan sesama bidan, bisa dengan dokter, bisa dengan apa? Gizi, ahli gizi, bisa dengan tim-tim tenaga kesehatan lainnya. Jadi ini kolaborasi itu istilahnya adalah bekerja sama, bersama-sama menangani kasus untuk menyelesaikan masalah. Nah, tugas rujukan ini berarti merujuk ke level atau ke ahli yang lain. Misalnya di dalam puskesmas, kita menemukan ibu hamil dengan TBC, itu harus dirujuk ke BP karena supaya dapat pengobatan TBC gitu ya. Itu rujuk jenenge, itu rujuk internal. Rujuk di antara masih di lingkup yang sama dalam institusi puskesmas. Tapi kalau rujuk ke ini kan vertikal horizontal namanya ya. Rujukan itu ada yang setara dalam tempat yang sama, ada yang ke level lebih tinggi, namanya nanti apa nek tegak lurusnya ini apa dulu? Horizontal. Kalau gini vertikal ya. Vertikal dan horizontal. Jadi kalau di dalam puskesmas, layanan KIA itu ada yang TBC, ibu hamilnya, rujuknya ke BP, ke dokter, bagian pengobatan. Itu yang namanya ini lurus ini, vertikal ya, vertikal ya. Sedangkan kalau dirujuk pasiennya perdarahan karena ada persalinan kala 3, ada perdarahan atau pasien hamil dengan plasenta previa, perdarahan trimester 3, ya, itu rujuknya ke atas rumah sakit tipe C. Nah, yang ada dokter SPOG-nya. Jadi rujuknya ke sana, ke atas. Jadi rujukan itu ada yang vertikal, ada yang horizontal. Gitu ya. Kalau kolaborasi ini ya bisa ke sana, bisa ke sini. Tapi di sini kerjasama terutama ini di layanan, tatanan layanan di dalam yang ini, yang apa ini, yang vertikal ya, yang datar gini ya, yang dalam tim ya. Dokter dengan bidan, dokter dengan analis, dokter dengan farmasi, dokter dengan ahli gizi, bidan dengan ahli gizi, dengan dokter sama gitu ya. Maksudnya bersama-sama, berkolaborasi menyelesaikan satu masalah. Misalnya Anda intercollaboration profesi di dalam IPC lah, intercollaboration dalam IPC. Dalam menangani kasus komunitas di masyarakat itu praktek PKL atau KKN bahasa universitas, tapi di kita kan namanya PKL ya. PKL itu dinamakan IPC, intercollaboration profesi. Nah, ya, C-nya itu collaboration, interprofessional collaboration. Nah, itu ya. Nanti kamu kalau udah PKL di S1 terutama jenjang S1 yang SD4 ya. Itu nanti profesi bidan, perawat, TRR, analis, dan yang lain D4 itu digabung KKN di tempat yang sama. Atau namanya bukan KKN, nanti dari Poltekkes namanya IPC. Ya.
interprofessional collaboration. Jadi di situ dalam menyelesaikan itu kalau komunitas ya, asuhan lapangan itu PKL komunitas atau KKN kuliah kerja nyatanya, kalau perguruan tinggi lain itu namanya KKN, tapi di Poltekkes namanya IPC ya, IPC, IPC. 2 SKS apa 3 SKS gitu ya. Kalau D4 S1. Kalau D3 PKL di komunitas di puskesmas. Beda. Kurikulumnya beda. Jadi biar kamu kenal. Jadi tugas kolaborasi itu beberapa profesi bersatu dalam menangani sebuah kasus. Gitu ya nak ya, paham ya? Dalam menyelesaikan sebuah masalah. Sebagai pengelola adalah mengembangkan pelayanan dasar, berpartisipasi dalam tim. Nah ini ya, pengelola itu manajerial yang menata, mengembangkan ya. Sebagai pendidik ini memberi pendidikan penyuluhan kepada klien masyarakat. Melatih dan membimbing kader ya, ini contohnya. Sebagai peneliti adalah atau investigator atau researcher itu yang melakukan penelitian ya dari masalah-masalah yang ada, fenomena yang ada di layanan, di masyarakat, bisa semuanya. Terima kasih, sudah selesai nak. Boleh mau diskusi, boleh sayang. Jelas belum apa yang disampaikan Ibu? Sekarang diskusi, silakan yang mau tanya. Kalau ada yang mau ditanyain. Tadi saya kok maskeran, ya ora iso hambegan, ya cah mulang kok karo maskeran. Padahal di ruangan tadi ada Mbak Pur masalahnya tadi. Sudah, apa yang mau didiskusikan? Erika, senyum-senyum, ada mau yang ditanyain? Jelas semuanya? Amalia? Dilanjutkan presentasi kelompok ya Mbak Amalia, nanti tak share materi yang 1-2 ya. Belum tak kasih ya nak? Belum, Bu. Baik, nanti saya share. Sekarang yang presentasi 3 kelompok, melanjutkan yang tugas kemarin.